Baik, sebelumnya tabe selamat linguna latai, salam sawi karene malempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Elsa, NIM 2420026. Di sini saya akan membuat video penjelasan yaitu learning journal tentang pengertian asesmen, apa itu prinsipnya, fungsi, tujuan, dan langkah strategi asesmen. Dan di sini saya juga akan menjelaskan pengertian tes, pengukuran, penilaian, evaluasi. Dan saya juga akan menjelaskan apa sih itu prosedur evaluasi pendidikan di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya menjelaskan apa sih itu asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk memahami kondisi, kemampuan atau kemajuan seseorang atau sesuatu. Meskipun sering disamakan dengan ujian atau tes, asesmen sebenarnya memiliki cakupan yang lebih luas karena tujuannya bukan sekedar memberi nilai, melainkan untuk pengambilan keputusan. Di sini juga ada prinsip asesmen. Prinsip asesmen meliputi yang pertama yaitu giving tracks, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemampuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada checking off, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada finding yachts, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada summing off, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik itu telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan atau belum. Jadi selanjutnya dalam konteks pencapaian kompetensi pembelajaran telah ditetapkan sejumlahnya prinsip yang harus diterapkan dalam setiap asesmen atau penilaian dalam konteks pembelajaran. Baik, asesmen itu memiliki beberapa fungsi yang penting baik pendidik atau peserta didik. Fungsi asesmen yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu memberikan landasan untuk menilai hasil usaha yang diperoleh peserta didik. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui kemampuan masing-masing peserta didik dalam tugas kelompok. Yang ketiga yaitu memberikan bahan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kelulusan dari peserta didik. Yang keempat, memberikan pedoman untuk memberikan solusi bagi peserta didik yang mengalami kayak kesulitan belajar. Yang kelima yaitu memberikan petunjuk terhadap ketercapaian pembelajaran. Fungsi dari asesmen juga memiliki manfaat bagi sekolah, yaitu untuk mengukur mutu hasil pendidikan dan pembelajaran, mengetahui kemampuan dan kemunduran sekolah, membuat keputusan terhadap peserta didik dan mengadakan kayak perbaikan kurikulum. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada apa aja sih tujuan asesmen itu. Tujuan asesmen yang pertama yaitu mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Contohnya kayak menilai apakah siswa itu sudah mencapai KKM atau belum. Yang kedua yaitu memberikan umpan balik bagi guru dan peserta didik. Contohnya hasil asesmen digunakan guru untuk memperbaiki metode mengajar. Yang ketiga yaitu menentukan tindak lanjut pembelajaran. Contohnya kayak program remedial. Yang keempat sebagai dasar pelaporan hasil belajar siswa. Contohnya nilai rapor siswa. Itu beberapa tujuan dari asesmen. Di sini saya akan menjelaskan apa sih langkah strategi asesmen. Langkah strategi asesmen itu meliputi penetapan tujuan pembelajaran, penyusunan instrumen,
kayak tes, non-tes yang relevan, kayak pelaksanaan diagnostik, formatif, sumatif, serta analisis hasil untuk umpan balik dan tindak lanjut. Berikut tahapan rincian dalam menyusun strategi asesmen. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, kayak menentukan apa yang ingin diukur berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua, memilih metode dan alat ukur, yaitu kayak menentukan teknik observasi, performa, tertulis atau portofolio yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. Yang ketiga yaitu membuat instrumen asesmen, kayak menyusun soal atau rubrik penilaian, checklist, catatan atau anekdot yang jelas, terukur dan autentik. Yang keempat, melaksanakan asesmen, melakukan asesmen awal atau diagnostik, proses atau formatif, akhir atau sumatif dengan melibatkan siswa secara aktif. Analisis dan umpan baliknya kayak menganalisis data hasil asesmen untuk memberikan umpan balik spesifik kepada siswa guna kayak untuk memperbaiki proses belajar mereka. Yang keenam yaitu tindak lanjut, menyusun rencana pembelajaran berikutnya, kayak diferensiasi konten atau proses produk berdasarkan hasil analisis untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketujuh adalah refleksi, kayak evaluasi efektivitas instrumen dan metode asesmen yang telah digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian tes itu. Tes itu adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya, yang terdapat cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Dan juga yang dimaksud dengan pengukuran itu adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris, kayak untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, guru itu menaksir prestasi siswa dengan membaca atau mengamati apa saja sih yang dilakukan siswa itu, kayak mengamati kinerja mereka, mendengar apa yang mereka katakan, dan menggunakan indera mereka seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan. Jadi itu pengertian dari pengukuran. Juga saya di sini akan menjelaskan apa sih pengertian penilaian itu dalam arti evaluasi. Penilaian itu dalam arti asesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi dari hasil belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran tadi untuk menjelaskan atau menganalisis unjuk kerja siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi sedangkan penilaian dalam arti evaluasi merupakan kegiatan yang dirancang kayak untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang melibatkan sejumlah komponen, penentuan keberhasilan pembelajaran mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian evaluasi. Jadi pengertian evaluasi itu adalah suatu tindakan atau proses dalam menentukan evaluasi, merupakan kegiatan yang terancana kayak untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasil dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu. Baik, di sini apa sih prosedur evaluasi pendidikan di sekolah dasar itu? Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Prosedur evaluasi pendidikan di sekolah dasar itu memerlukan sudut pandang yang komprehensif. Ini kayak bukan hanya soal membagikan lembar ujian, melainkan sebuah siklus berkelanjutan yang bertujuan untuk memotret potensi utuh seorang anak itu. Sekian video penjelasan dari saya, yaitu tentang pengertian asesmen, prinsip, fungsi, dan tujuannya, dan langkah strategi asesmen, dan juga
penjelasan tentang pengertian tes, pengukuran penilaian dan evaluasi, dan juga pengertian prosedur evaluasi pendidikan di sekolah dasar. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih, dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahe. Bye bye.